Sejak dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pada Oktober 2024, saya merasakan dinamika politik yang sangat menarik. Gibran Rakabuming Raka, dengan gaya kepemimpinannya yang segar, berhasil menarik perhatian banyak orang. Respons masyarakat pun beragam, ada yang mendukung penuh, ada juga yang skeptis. Satu momen yang mencuri perhatian adalah saat Gibran mengadakan dialog langsung dengan warga di pasar tradisional. Ternyata, banyak yang mengapresiasi pendekatannya yang langsung dan akrab. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Tokoh-tokoh politik lainnya juga memberikan reaksi yang unik. Beberapa mendukung, sementara yang lain berusaha mengkritik dengan tajam. Ini menunjukkan bahwa Gibran bukan hanya sekadar wajah baru, tetapi juga tantangan bagi para politisi lama. Dengan segala kejadian ini, saya semakin yakin bahwa perjalanan politik Gibran akan menjadi salah satu bab menarik dalam sejarah Indonesia. Berikut 10 fakta menarik Gibran dan adiknya Kaisang setelah pelantikan Wakil Presiden. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel IMVLI. Sebagai putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka seringkali menjadi sorotan dalam perbincangan tentang dinasti politik di Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa kehadirannya di panggung politik nasional adalah hasil dari nama besar ayahnya. Namun, Gibran sendiri menegaskan bahwa ia ingin membangun karir politiknya dengan usaha dan kemampuannya sendiri. Dia berkomitmen untuk tidak mengandalkan posisi ayahnya, melainkan ingin membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ini adalah tantangan besar, terutama di tengah stigma dinasti politik yang masih kuat. Apakah Gibran bisa membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak presiden? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan politiknya akan menarik untuk diikuti. Gibran, di usia 37 tahun, mencetak sejarah sebagai Wakil Presiden Indonesia termuda. Ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga simbol harapan bagi generasi muda. Dengan latar belakang sebagai pengusaha dan inovator, Gibran membawa perspektif segar ke dalam politik. Dia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya soal pengalaman, tetapi juga visi dan keberanian untuk berinovasi. Perhatiannya terhadap isu-isu sosial dan ekonomi membuatnya menjadi figur yang menarik, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mata dunia. Gibran membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk membuat perubahan. Kini, semua mata tertuju padanya, menanti langkah-langkah berani yang akan diambil demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagai wali kota Solo, saya menyadari tantangan yang dihadapi dalam dunia politik. Banyak yang meragukan pengalaman saya, mengingat perjalanan saya baru dimulai. Namun, saya percaya bahwa setiap pemimpin harus siap belajar dan beradaptasi. Pengalaman di Solo telah mengajarkan saya banyak hal tentang kepemimpinan, kolaborasi, dan mendengarkan suara masyarakat. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, menggali pengetahuan dari para senior, dan berinteraksi dengan berbagai kalangan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Saya siap menghadapi kritik dan menjadikan setiap masukan sebagai batu loncatan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Ketiadaan foto resmi Gibran di gedung DPR memang menarik perhatian banyak orang. Banyak yang berspekulasi, apakah ini tanda ketidakseriusan atau justru ada yang lebih dalam? Namun, beberapa pihak menjelaskan bahwa ini hanyalah masalah teknis. Mungkin ada kesalahan dalam pengiriman atau proses administrasi yang belum selesai. Kita semua tahu, di dunia politik, setiap detail bisa jadi sorotan. Jadi, mari kita tunggu klarifikasi resmi sebelum terjebak dalam rumor. Yang jelas, Gibran tetap menjadi sosok yang menarik untuk diperhatikan, dan kita semua berharap masalah ini segera teratasi. Digitalisasi adalah kunci untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Saya percaya bahwa dengan menyederhanakan birokrasi, kita dapat mengurangi hambatan yang sering menghalangi warga untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Bayangkan, semua layanan publik bisa diakses hanya dengan beberapa klik di ponsel kita. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas. Ketika informasi tersedia secara digital, masyarakat bisa lebih mudah mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan.
Dengan fokus pada digitalisasi, kita tidak hanya mempermudah hidup, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Mari kita wujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif melalui teknologi. Ini tanggapan masyarakat terhadap aplikasi Lapor Mas Wapres. Saya sangat antusias dengan peluncuran aplikasi Lapor Mas Wapres yang dirancang oleh Gibran. Ini adalah langkah inovatif yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan langsung kepada kantor wakil presiden. Bayangkan, hanya dengan beberapa ketukan di ponsel, suara kita bisa didengar. Aplikasi ini bukan hanya sekadar platform, tetapi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Dengan fitur yang user-friendly, kita bisa melaporkan masalah, memberikan saran, atau bahkan mengapresiasi kinerja pemerintah. Ini adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa setiap suara, besar atau kecil, memiliki tempatnya. Dengan Lapor Mas Wapres, kita semua berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Mari kita manfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada pemimpin kita. Media sosial telah menjadi panggung utama bagi banyak politisi, dan Gibran adalah salah satu yang paling menonjol. Kepribadiannya yang aktif di platform ini membuatnya terlihat lebih transparan dan dekat dengan masyarakat. Gaya komunikasinya yang lugas dan langsung sangat menarik bagi generasi muda. Dia tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan keluhan warganya. Dengan pendekatan ini, Gibran berhasil menjembatani kesenjangan antara politik dan masyarakat. Banyak yang merasa terhubung dengan pesan-pesannya karena dia berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan. Ini bukan hanya tentang politik, tetapi tentang membangun hubungan yang lebih kuat dengan generasi yang akan datang. Gibran menunjukkan bahwa politik bisa menjadi lebih dari sekadar jargon. Itu bisa menjadi percakapan yang nyata dan berarti. Sebagai wakil presiden, peran Gibran memang masih menjadi tanda tanya. Hingga kini, Presiden Prabowo belum mengumumkan secara jelas tanggung jawab spesifik yang akan diemban Gibran. Ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar kontribusi yang bisa dia berikan dalam pemerintahan? Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, peran ini sangat krusial. Gibran, yang dikenal sebagai sosok muda dan inovatif, memiliki potensi besar untuk membawa perubahan. Namun, tanpa kejelasan peran, tantangan besar menanti. Apakah dia akan menjadi penggerak kebijakan atau sekadar figur simbolis? Kita tunggu langkah selanjutnya. Karena masa depan pemerintahan sangat bergantung pada bagaimana Gibran memanfaatkan kesempatan ini. Kaisang, sebagai Ketua PSI, kini tengah berupaya membangun koalisi baru setelah pelantikan Gibran. Ini bukan sekadar langkah biasa, melainkan sebuah manuver politik yang cerdas untuk memperkuat posisi PSI di kancah nasional. Dengan menggandeng partai-partai lain, Kaisang ingin menunjukkan bahwa PSI siap berkolaborasi demi kepentingan rakyat. Koalisi ini diharapkan dapat membawa suara muda dan segar ke dalam politik Indonesia, serta menghadirkan solusi inovatif untuk berbagai masalah yang dihadapi bangsa. Melalui langkah ini, Kaisang dan PSI berambisi untuk menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan dalam peta politik tanah air. Setelah kekalahannya, Anies Baswedan memilih untuk bersikap tenang. Dia tampaknya lebih memilih untuk tidak berkomentar banyak tentang kebijakan Gibran, yang bisa jadi merupakan strategi untuk menjaga jarak dari kontroversi. Di sisi lain, Amin Rais tidak tinggal diam. Ia terus melontarkan kritik terhadap keputusan politik yang diambil, menunjukkan bahwa meskipun Anies mundur dari sorotan, perdebatan tetap hidup. Ini menciptakan dinamika menarik di panggung politik kita. Apakah Anies sedang merencanakan langkah selanjutnya, ataukah dia memang ingin menghindari konflik lebih lanjut? Sementara itu, Amin Rais tetap menjadi suara yang kritis, menyoroti bahwa politik tidak pernah sepi dari kontroversi. Ini adalah permainan catur yang menarik, dan kita semua menunggu langkah selanjutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik.
Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.